karena berkaitan dengan kualitas penyelenggara ini kan nggak mungkin nggak ada tantangan. Mungkin ya keapatisan masyarakat yang masih menahan. Yang pertama kita coba perkenalkan bahwa sosialisasi maupun edukasi kita yang menarik bagi mereka. Bisa datang atau bisa mendatangkan. Oke, eventnya apa sih biasanya? Seminar, webinar? Ya, semacam talk show lah, berkaitan dengan narasumber yang kita suguhkan lewat akademisi, lewat dari media, juga kita libatkan. Sehingga apresiasi dari KPU RI kemarin kami diberikan berupa sertifikat penghargaan terkait tentang partisipasi yang terus meningkat dari 2 pemilihan ataupun pemilu sebelumnya, sehingga ini masuk dalam kasta yang cukup baik. Bangga sekali, tepuk tangan dulu dong. Gitu. Terima kasih. Kesadaran berpolitik para peserta telah membuktikan kedewasaan berpolitiknya, siap kalah dan siap menang, itu sudah terjadi. Oleh karena itu, tingkatkan terus elaborasi kita sebagai pemilih yang cerdas. Kami menunggu partisipasi dari masyarakat semua untuk tidak hanya mendukung kami, KPU, namun juga mampu memberikan sosialisasi dan edukasi pada rekan, sejawat, dan lain sebagainya. Wabarakatuh, sahabat RJ Pro, selamat datang di podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini kita akan membahas tema merawat demokrasi pemilih dengan sosialisasi dan edukasi yang elaboratif. Wow, kedengeran berat ya. Sama saya Dita Ruspendi, kali ini narasumber kita sudah tak asing lagi ya. Kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum, selamat datang Pak Ali Ridho, SPDM IPS. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, semakin segar saja. Harus sehat, Mbak. Karena? Ya, merawat demokrasi butuh badan yang sehat. Luar biasa ya jawabannya. Ini tema kita kedengarannya berat sekali ya, karena ini langsung menyentuh jantung demokrasi kita. Oke. Emangnya kita mau pemilu, kemarin ada yang bertanya, pemilu memang masih lama, tapi yang namanya merawat demokrasi bukan sekedar pemilu ya, tapi bagaimana merawat kesadaran dan literasi para pemilihnya, begitu ya. Jadi kurang lebih itu tujuan kita ngobrol kali ini. Bang Al, Bang Al. Ya, ntar juga terbiasa Mbak, tenang aja. Oke, ini beberapa tahun terakhir ini kita sering dengar ya para ahli mengucapkan sebuah istilah kemunduran demokrasi gitu katanya ya. Itu kalau secara global kita bisa lihat gejalanya ada nepotisme, korupsi, kemudian pembatasan berbicara, hak berbicara begitu ya. Itu kalau secara global nih kita lihat. Tapi kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi, ada nggak sih gejala-gejala itu? Yang pertama substansinya saya nggak mau terjebak ke dalam pertanyaan yang mendiskreditkan salah satu orang, apalagi lembaga ya. Karena kalau berbicara tentang demokrasi kan bukan personal. Kalau korupsi ini kan bahasanya personal kan. Dalam tataran demokrasi yang coba kami bangun di lembaga penyelenggara KPU Kabupaten Bekasi tentunya terus melakukan kegiatan-kegiatan di luar tahapan atau kegiatan non tahapan lah gitu, sehingga ini sudah menjadi rumusan kami bersama 4 pimpinan yang lain dibantu sekretariat dan jajaran. Dengan bantuan dana hibah yang pemerintah daerah berikan, kita harus maksimal. Makanya kenapa saya coba angkat melalui dengan tema merawat demokrasi, objeknya itu. Kemudian indikatornya kan ada sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Jadi tantangannya apa nih sejauh ini yang biasanya? Ya, tentunya tantangannya non tahapan ataupun tahapan yang diberikan oleh atasan kami KPU Provinsi Jawa Barat lewat aturan yang dibuat KPU RI
Saya pikir tantangannya cukup menarik ya untuk kita bisa terus mengkaji karena berkaitan dengan kualitas penyelenggara ini kan nggak mungkin nggak ada tantangan. Justru tantangan yang muncul di lapangan, sosialisasi dan edukasi ini mungkin ya keapatisan masyarakat yang masih menahan, belum membuka diri, belum mengelaborasi keterkaitan tentang pengetahuan kepemiluan. Minimal itu aja dulu. Kalau tadi sudah disampaikan berbicara tentang demokrasi kan tidak hanya berbicara tentang sosialisasi dan edukasi kan. Tentunya kita melakukan komunikasi dengan salah satu parpol itu juga bagian dari merawat demokrasi. Ya kan? Terus juga sinergi dengan pemerintah yang berhubungan dengan KPU, contohnya di Kesbangpol, kemudian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan lain sebagainya. Gitu aja. Kalau misalnya kita bicara soal pemilih nih ya, itu kita bisa segmentif nih Pak Bang Al. Tantangan yang biasa, yang paling sering ditemui terhadap segmen pemilih muda biasanya apa sih? Mereka untuk merawat demokrasi. Yang pertama kita coba perkenalkan bahwa sosialisasi maupun edukasi kita yang menarik bagi mereka dengan teknologi yang sekarang sudah serba canggih. Kita harus memberikan indikator lain selain bertemu langsung dengan mereka. Kita bisa lakukan lewat Zoom, kemudian kita bisa juga lakukan tegur sapa dengan mengundang mereka salah satunya. Atau terkadang yang lagi sedang kita jalani, kita bersurat untuk bisa melakukan sosialisasi di tempat mereka. Agar ruang gerak dia yang tadinya malas datang atau sebaliknya, kita bisa ambil cara itu, trik itulah. Bisa datang atau bisa mendatangkan. Eventnya apa sih biasanya? Seminar, webinar? Ya, semacam talk show lah, berkaitan dengan narasumber yang kita suguhkan lewat akademisi, lewat teman-teman dari media juga kita libatkan, ataupun pendahulu kita lah, mantan atau KPU yang lama ya. Bisa juga memberikan masukan, bisa juga memberikan pendidikan bagi para pemilih pemula, dan tidak hanya pemilih pemula, masyarakat pun kita terbuka lebar. Targetnya ya. Siapa sih targetnya? Target pemilihnya itu? Maksudnya target pesertanya itu biasanya? Ya, selain pelajar, mahasiswa, kemudian kebanyakan mahasiswa ya? Iya, kebanyakan mahasiswa karena 2024 dijadikan sebagai momentum emas. Pemilu dan pilkada dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama. Nggak tahu berulang lagi atau tidak di tahun-tahun berikutnya. Yang pasti bahwa bonus demografi yang diemban sama teman-teman mahasiswa, anak-anak pelajar ini harus diambil agar nanti outputnya juga akan bermanfaat bagi mereka. Oke. Seberapa besar sih pengaruh dinamika sosial di masyarakat terhadap kualitas pemilih? Ini biasa kita salah satu gejala yang tadi saya sebutkan di awal itu biasanya disinformasi ya. Biasanya yang terjadi di masyarakat. Itu bagaimana sekarang? Kurang lebih hampir 6 bulan ya semenjak mereka dilantik para legislatif. Begitupun kemarin Pak Bupati setelah dilantik. Masyarakat saya pikir sudah cukup menerima lah. Yang pertama kekecewaan, kekalahan atas jagoan mereka. Sehingga tidak memandang lagi bahwa dunia politik itu jahat, dunia politik itu hanya yang beruang dan lain sebagainya. Kita harus pecahkan itu aja dulu. Jadi masuknya nanti unsur ke dalam yang tadi Mbak sebutkan. Korupsi, terus black campaign, money politik dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Oke. Pemetaan wilayah, bagaimana KPU memetakan wilayah? 23 kecamatan, 187 desa yang terhimpun di dalam satu ranah Kabupaten Bekasi. Kami memetakan dari kegiatan-kegiatan yang ada, yang awalnya kami meminta anggaran hibah untuk bisa tersebar di seluruh kecamatan. Kita harus memangkas itu karena keterbatasan anggaran. Lagi-lagi bukan korban ya, harus menyesuaikan peraturan pemerintah terkait tentang efisiensi.
Sehingga kita harus maksimal dan harus cerdas juga untuk membagi kegiatan-kegiatan tersebut dari peta wilayah. Kita memiliki peta utara, selatan, timur, dan barat, sehingga 4 sampai 5 titik lah yang kita hajar. Jadi tidak berantai, semua kecamatan kita libatkan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi. Gitu. Sosialisasi dan edukasi ini kan tujuannya kan supaya merawat literasi para pemilih ya. Kalau Bang Al melihat sejauh ini menilai para pemilih di Kabupaten Bekasi ini ada di level mana nih tingkat literasi demokrasinya? Ya ukurannya kita pakai daerah mana nih? Kalau untuk menskalakan passing grade lah bahasanya. Kami hanya bisa berpatokan yang pertama nggak usah jauh-jauh di dalam skup pemilihan ataupun pemilu sebelum-sebelumnya. 2012 yang lalu partisipasi kita itu di angka 55%. Kemudian di 2019 partisipasi kita tidak lebih dari 61%. Kemarin kita melaksanakan pesta demokrasi, partisipasi kita di angka 66%. Meningkat terus ya? Ya, artinya kalau dilihat dari sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan guna merawat demokrasi yang elaboratif, minimal angka yang sudah kami toreh melampaui dari pemilu ataupun pemilu kada sebelumnya. Itu aja ukurannya. Kalau dibandingkan dengan Karawang sejauh ini, kami melihat partisipasi masih bagus kita. Mohon maaf, dalam tanda petik, begitupun Kota Bekasi, kabupaten kota terdekat lah. Sehingga apresiasi dari KPU RI kemarin kami diberikan berupa sertifikat penghargaan terkait tentang partisipasi yang terus meningkat dari 2 pemilihan ataupun pemilu sebelumnya, sehingga ini masuk dalam kasta yang cukup baik. Bangga sekali, tepuk tangan dulu dong. Gitu, makasih. Itu Mbak. Kira-kira faktornya apa ya yang membuat literasi rendah itu? Yang pertama keengganan ya, termasuk mereka mensalahgunakan teknologi yang sedang berkembang. Harusnya diisi tidak hanya literasi tentang demokrasi sebenarnya, diisi tentang literasi keilmuan lah. Kan anak-anak sekarang ya kita tahu lah bahwa godaannya luar biasa, bukan dari luar, dari teknologi yang mereka pegang, kebanyakan ya. Oleh karena itu himbauan kami untuk bisa memanfaatkan teknologi itu ke arah yang lebih baik tentunya. Susah dihilangkan sebenarnya kebiasaan mereka. Namun paling tidak setelah kita memberikan sosialisasi, oh iya ternyata walaupun sudah pasca pemilu ataupun pemilu kada, ini masih penting ya, gitu loh. Oleh karena itu kegiatan rutin kita yang masih sedang dilakukan tentang data pemilih. Minimal ini jadi corong lah, bahwa kegiatan KPU masih tetap dilaksanakan guna merawat konstituen agar tetap terdata dengan baik. Setiap 3 bulan sekali kami melakukan rem, karena itu amanat dari PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Gitu, itu yang sudah dilakukan ya. Luar biasa. Mari kita minum dulu. Oh boleh ya. Dari Hotel Harper Cikarang supaya terus semangat dan segar. Iya, sudah mulai panas nih pertanyaannya. Ini tema kita kali ini, merawat demokrasi pemilih dengan sosialisasi yang edukasi yang elaboratif. Maksudnya apa sih elaboratif itu kan apa ya? Naik, mengembang begitu ya. Bagaimana kira-kira? Kalau saya sih memaknai elaborasi atau elaboratif ini kan kontinuitas, berkelanjutan. Yang dimaksud dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, yang pertama, setelah pasca pemilu dan pemilu kada, ini harus ada berkelanjutan program oleh KPU ini loh, gitu. Yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ini juga dijadikan bahan literasi. Karena berbicara tentang literasi ini kan selalu berubah-ubah, Mbak. Kenapa ini dinamakan elaborasi? Ayo lo terus perbaharui. Enggak bedanya PKPU yang muncul dari pemilu ataupun pemilu kada sebelumnya ini kan harus berganti kan, dielaborasikan. Apa yang harus kita sesuaikan? Ya aturan-aturan itulah yang kemudian kita berikan pengetahuan tidak hanya kepada masyarakat sebenarnya, sama peserta politik pun harus kita sampaikan.
Harus kita sampaikan agar tidak ada misinformasi yang nanti terjadi kekeliruan antara penyelenggara dengan si peserta. Minimal itu. Caranya sekarang kan media sosial udah banyak digunakan, udah setiap tangan anak-anak muda ini biasanya mereka mainannya media sosial ya. Menurut Bang Al, bagaimana keberadaan media sosial saat ini untuk mendukung? Terlebih khusus media sosial yang disuguhkan oleh teman-teman KPU ya Mbak ya, terkait tentang sosialisasi dan edukasi ini. Identik sih sebenarnya hampir mirip ya dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebelumnya. Cuma agak lebih universal. Kita buka ruang itu kenapa? Karena tahapan belum turun sehingga nanti spesifikasinya pas tahapan tiba mereka sudah tidak gagap lagi. Oke. Ya kan? Jadi indikatornya sudah kita sampaikan di awal. Nanti rumusannya pas datang peraturan yang dituangkan melalui PKPU. Jadi terperinci. Jadi pendidikan ini, sosialisasi ini tidak dikhususkan buat para peserta politik saja. Namun juga masyarakat harus mengetahui kenapa ini disampaikan agar tidak ada lagi demonstrasi yang tidak terima jagoannya kalah. Karena aturan ini loh. Mereka yang melakukan ini kan karena aturan-aturan yang tidak memadai ya, yang tidak bisa diserap oleh mereka sehingga banyak kekacauan di mana-mana. Alhamdulillah lah. Pemilu dan pemilu kada kemarin hampir nyaris tidak ada gejolak-gejolakan seperti pemilu dan pemilu kada sebelumnya. Lebih baik lah dari kondusivitas. Seperti itu. Itu untuk para target yang memang bersentuhan langsung selalu dengan media digital ya. Bagaimana dengan yang belum tersentuh dengan teknologi misalnya? Masih adakah sosialisasi tatap muka seperti itu? Ya, ada. Kami bikin beberapa segmen ya, selain medianya lewat media sosial, kemudian lewat jejaring literasi, dan tatap muka masih kita laksanakan. Karena ini senjata yang paling ampuh untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Begitu ya? Itu nggak bisa dibohongin, itu paling ampuh. Karena insting manusia lebih, lebih resap pengetahuan itu di saat dia mendengar langsung dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Beda dengan media sosial, bisa sih, cuma lebih efektif melalui ketemu langsung. Makanya kita manfaatkan momentum itu. Jika memang tidak tercapai, kita buka momen lewat Zoom atau lewat pers conference lah ya, bahasanya lewat jejaring-jejaring yang terhubung di kecamatan-kecamatan, di desa-desa dan lain sebagainya. Oke. Ya. Silakan diminum dulu. Iya. Bang Al. Sepertinya itu. Satu lagi. Oh boleh. Satu lagi, pertanyaannya indikatornya banyak ya Mbak? Gak apa-apa, yang penting Bang Ajis nggak bosen aja ngeliatin saya. Nggak dong, sahabat RJ Pro nggak pernah bosan. Oh nggak pernah bosan. Nyatanya sebulan sekali kita dihubungin ya. Absensi wajib. Iya dong, harus. Oke, kita ngomongin partisipasi masyarakat dan kolaborasi nih Bang Al ya. Boleh. Sejauh ini keterlibatan komunitas atau tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi bagaimana dalam membantu meningkatkan partisipasi pemilu? Selain program yang kami buat, di situ juga mengajak kepada media ya, OKP, kemudian media yang sejenisnya lah, untuk bisa ikut juga membantu kami memberikan sosialisasi dan edukasi. Rumpun yang terhimpun, kita memiliki banyak sekali OKP, banyak sekali media yang terhimpun di Kabupaten Bekasi. Tentunya dengan efisiensi ini tidak ada tebang pilih sebenarnya Mbak. Kalaupun nanti ada yang dilibatkan, ini bagian ya rumpun yang memang layak untuk memberikan itu. Baik. Kalaupun banyak anggaran seperti kemarin pemilu dan pemilu kada, kita libatkan tuh untuk mereka memberikan sosialisasi lewat anggaran yang kita punya dan lain sebagainya. Kemitraan khusus gitu dengan organisasi masyarakat tetap ada ya? Harus ada, kemitraan khusus harus ada, karena itu bagian yang tidak terpisahkan. Tugas sosialisasi dan edukasi ini kan tidak hanya kami. Kami hanya memfasilitasi, bisa juga turun langsung, memberikan kepercayaan publik lah. Karena stigma yang masih sangat hangat sekali yang kami dengar itu, KPU sekarang sudah tidak ada kerjaannya lagi.
KPU sekarang lagi cooling down dan lain sebagainya. Saya pastikan bahwa kegiatan sangat banyak, hampir Senin sampai Senin lagi. Jumat, Sampai Jumat. itu full, kecuali Sabtu Minggu adalah sekarang undangan ya Mbak. Oke. Undangan dari instansi, dari OKP lain untuk kita bisa memberikan sosialisasi. Jadi tidak terhimpit kepada program saja. Undangan pun kita dalam sambutan, speak yang kita lakukan, tetap memberikan sosialisasi. Seperti itu. Oke, kalau saya lihat di media sosialnya KPU, kayaknya ini butuh kolaborasi nih dengan influencer-influencer, sudah ada nggak? Sama influencer? Kolaborasi dengan misalnya Instagram, selebgram, kemudian YouTuber, itu kan kayaknya efektif banget ya. Kalau generasi sekarang kan kayaknya sangat mendewakan gitu, yang namanya tokoh, idola mereka gitu. Iya, sejauh ini di dalam program yang kami suguhkan memang belum tercatat secara program ya. Kadang tentatif yang kita lakukan di lapangan pun tidak lepas melibatkan, kalaupun bahasanya tadi sangat ampuh dari influencer dan lain sebagainya, nanti kita cobalah ke program berikutnya di selap-selip kegiatan yang pasti tidak lepas dari efisiensi tadi yang kami lakukan. Oke. Terima kasih sarannya, Mbak. Oke. Ini soalnya kan bukan hanya peran KPU ya, ini kan sinergi, harus semua kalangan, termasuk salah satunya yaitu dengan jalan kan pemilih pemula biasanya kan dekat dengan yang namanya Instagram, TikTok begitu ya, YouTube, itu kan mudah-mudahan bisa ya menjadi jalan ya. Iya, sejauh ini kita punya media sosial, alhamdulillah sih, tidak hanya banyak nge-like ya, cibiran pun banyak. Itu kan tandanya demokrasi jalan. Iya, artinya kita kan skalanya nggak bisa menghitung. Sedikit bukan berarti demokrasinya kemunduran. Stuck pun nggak berarti bahwa demokrasi juga tidak berjalan, nggak juga. Kita pastikan selagi program kita masih turun di lapangan, termasuk kegiatan kali ini. Kenapa saya bilang ya udah, ayo kita lakukan apa yang bisa kita kerjasamakan, kita laksanain. Ini terakhir Bang Al, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penonton khususnya ya, sahabat RJ Pro yang harus dirawat literasi demokrasinya? Baik. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan guna merawat demokrasi pemilih dengan konsep sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat Bekasi tentunya, bahwa kita tidak lupa sejarah membuktikan pemilu dan pemilu kada kita sukses dalam rangka partisipasi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya kami KPU, namun juga masyarakat sejatinya selalu mensupport kami sebagai penyelenggara. Kesadaran berpolitik para peserta telah membuktikan kedewasaan berpolitiknya, siap kalah dan siap menang, itu sudah terjadi. Oleh karena itu, tingkatkan terus elaborasi kita sebagai pemilih yang cerdas. Kami menunggu partisipasi dari masyarakat semua untuk tidak hanya mendukung kami, KPU, namun juga mampu memberikan sosialisasi dan edukasi pada rekan, sejawat, dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Bersama KPU, kami melayani. Siap, terima kasih banyak Bang Al ya. Siap, sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya, mau mengobrol bersama kami. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin. Ya. Bulan depan? Minggu depan? Boleh. Oke, terima kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan KPU ya. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya ya. Jadi yang namanya merawat demokrasi bukan hanya soal pemilu saja ya, para RJ Pro setia. Yang namanya merawat demokrasi itu kerja kolektif tadi Bang Al sudah sampaikan ya, bukan sekedar memilih saat pemilu, tapi juga memastikan kita melek informasi supaya terus berdaya ya. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum lagi Pak. Oke.